pagi adik-adik. Selamat berjumpa di Sunday School Jemaat Biring Roma pada hari ini. Nah adik-adik, catatan buat adik-adik. Yang pertama, siapkan Alkitabnya ya. Yang kedua, berpakaian rapi dan sopan. Yang ketiga, duduk manis dan tenang. Yang keempat, jangan makan saat ibadah ya. Yang kelima, bebas berekspresi dalam memuji Tuhan. Yang keenam, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi, selamat beribadah sekolah minggu adik-adik. Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak Citra. Selamat pagi Kak Misi. Selamat pagi Kak Deski. Nah adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Apa Kabar Kita Jumpa Lagi. Iya adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah adik-adik, masih dalam keadaan berdiri, kita menyanyikan lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang. Adik-adik, tiba saatnya kita akan membacakan Mazmur yang terdapat dalam Mazmur 64 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Maka semua orang takut dan memberitakan perbuatan Allah dan mengakui pekerjaannya." Amin, firman Tuhan. Iya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Yana, mari kita menyanyikan lagu Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita. Namun sebelum itu kita mau minta pertolongan dulu sama Tuhan. Semuanya duduk tenang, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus,
Terima kasih karena pada hari ini kami boleh datang bersekolah minggu. Saat ini kami akan mendengarkan ceritamu, berkati kami, beri kami hikmat agar kami boleh mengerti firman-Mu dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Ini doa kami karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Kakak yakin adik-adik yang ada di rumah kabarnya luar biasa. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang salah seorang raja pertama yang memimpin bangsa Israel. Kira-kira siapa ya raja pertama bangsa Israel? Iya, raja pertama yaitu Raja Saul. Raja Saul ini melakukan ketidaktaatan kepada Tuhan. Nah, bagaimana ceritanya? Adik-adik duduk tenang ya. Kita akan menyaksikan video ini bersama-sama. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul dan Yonatan anaknya. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea Benyamin. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, teluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Pada suatu hari, Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana." Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Di antara pelintasan-pelintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit batu di sebelah sini, yang satu bernama Bozez, ujung yang satu berdiri di sebelah utara di tentangan Mikmas, dan ada ujung bukit batu di sebelah sana, bernama Sene. Yang lain di sebelah selatan di tentangan Geba. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, "Lakukanlah niat hatimu itu. Sungguh, aku sepakat," kata Yonatan. Perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kita kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, "Naiklah kemari," maka kita akan naik. Sebab kalau demikian, Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita. Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, "Lihat! Orang-orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi. Naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu." Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, "Naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel." Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Kira-kira 20 orang. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang, dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjarah-penjarah itu gentar, dan bumi gemetar, sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Ketika peninjau-peninjau Saul di Gibea Benyamin melihat hal itu,
Berkatalah Saul kepada tentara yang bersama-sama dengan dia itu. Periksalah barisan, dan lihatlah siapa yang pergi daripada kita. Mereka memeriksa barisan, dan ternyata Yonatan dan pembawa senjatanya tidak ada. Kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu. Dan ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, tampaklah setiap orang menikam temannya dengan pedang. Suatu huru-hara yang sangat besar. Lagi pula orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin dan yang telah ikut maju dalam tentara mereka. Mereka juga berbalik untuk bergabung dengan orang-orang Israel yang ada bersama-sama dengan Saul dan Yonatan. Bahkan ketika semua orang Israel yang telah bersembunyi di pegunungan Efraim mendengar bahwa orang Filistin telah lari, orang-orang itu pun bergabung dengan mereka dalam pertempuran. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Menyuruh Saul untuk pergi berperang melawan orang Amalek, karena orang-orang Amalek adalah orang-orang yang jahat. Pada waktu bangsa Israel pergi dari Mesir dan akan memasuki tanah perjanjian, orang Amalek menghalang-halangi orang Israel. Tuhan menyuruh Saul untuk mengalahkan dan menumpas orang Amalek. Semuanya harus ditumpas dan Saul tidak boleh menyisakan apapun, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, bahkan semua binatang ternak harus dimusnahkan, karena Tuhan tidak berkenan kepada orang Amalek. Kemudian Saul dan segenap rakyat Israel berperang melawan orang Amalek. Tuhan memberikan kemenangan bagi orang Israel, tetapi Saul dan rakyatnya menyelamatkan Agag, raja orang Amalek, serta kambing domba dan lembu yang terbaik. Mereka tidak taat kepada Tuhan dan tidak mau menumpas semuanya itu. Tuhan menjadi sangat sedih karena Saul dan rakyatnya tidak melakukan yang Tuhan perintahkan. Tuhan menyesal telah menjadikan Saul menjadi raja, sebab Saul tidak melaksanakan firman-Nya. Tuhan menceritakan semuanya ini kepada Samuel, dan Samuel juga ikut sedih. Samuel bangun pagi keesokan harinya untuk bertemu dengan Saul, tetapi Saul telah pergi. Ketika Samuel sampai kepada Saul, Samuel menegur Saul, mengapa Saul tidak menumpas semua hewan ternak seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Saul beralasan bahwa hewan-hewan tersebut akan dijadikan sebagai korban bakaran. Samuel menyampaikan firman Tuhan kepada Saul, bahwa Tuhan menjadi sedih karena Saul tidak melakukan apa yang Tuhan firmankan. Saul tidak mendengarkan Tuhan dan melakukan yang jahat di mata Tuhan. Saul kembali beralasan bahwa dia mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti jalan yang disuruh Tuhan. Ia hanya menyelamatkan hewan ternak yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi Samuel menjawab Saul, "Sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan." Karena Saul telah menolak firman Tuhan, maka Tuhan menolak Saul menjadi raja. Adik-adik, ceritanya kita hari ini terdapat dalam 1 Samuel 13 sampai 15. Namun, saat ini kita akan membaca bacaan kita dari 1 Samuel 14 ayat yang ke-45. Buat adik-adik yang ada di rumah, boleh minta tolong kepada mama atau papa atau kakak untuk membantu membukakan Alkitabnya. Kita akan baca dari 1 Samuel 14 ayatnya yang ke-45. Kita baca secara bersama-sama. Tetapi rakyat berkata kepada Saul, "Masakan Yonatan harus mati, dia yang telah mendapat kemenangan yang besar ini di Israel? Jauhlah yang demikian, demi Tuhan yang hidup, sehelai rambut pun dari kepalanya takkan jatuh ke bumi, sebab dengan pertolongan Allah juga dilakukannya hal itu pada hari ini. Demikianlah rakyat membebaskan Yonatan sehingga ia tidak harus mati." Amin.
Nah, adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Untuk merespon cerita yang telah kita dengarkan, mari kita menyanyikan lagu TAAT Taat. Iya, adik-adik, kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebelumnya kakak mengingatkan kembali, persembahannya dimasukkan ke dalam amplop yang dibagikan. Bisa juga menggunakan amplop lain dan dapat memberikannya kepada kakak-kakak sekolah minggu ataupun ke kakak Mario. Nah, nats persembahan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 5 ayat 4a berbunyi, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Sambil persembahan kita berikan, mari kita menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Semuanya duduk tenang, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau sudah menyertai sekolah minggu kami dari awal hingga saat ini. Kami juga sudah mendengarkan cerita-Mu. Ajar kami untuk menjadi anak yang taat kepada perintah-Mu. Ajar kami untuk menjadi anak yang dengar-dengaran kepada orang tua. Kami juga sudah memberikan persembahan kami. Berkati persembahan kami ini agar kami boleh gunakan di dalam pelayanan kami di sekolah minggu. Kami datang berdoa buat adik-adik sekolah minggu, baik itu yang ada di rumah maupun dimanapun mereka berada. Berkati adik-adik sekolah minggu kami dalam masa tumbuh kembangnya, dalam masa bermainnya, dan dalam masa belajarnya. Kami juga datang berdoa buat kedua orang tua kami, guru-guru sekolah minggu kami, guru-guru sekolah kami. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa selalu menyertai mereka, memberkati mereka dalam segala pekerjaannya dan dalam segala aktivitasnya. Kami juga berdoa buat adik-adik sekolah minggu ataupun guru-guru sekolah minggu yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan mau datang menjamah setiap tubuh yang sakit dan kiranya dengan itu semua mereka boleh memperoleh kesembuhan dan boleh kembali beraktivitas dan boleh bersama-sama dengan kami bersekolah minggu lagi minggu depan. Kami juga mendoakan buat bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan mau menyertai bangsa dan negara kami ini. Kiranya Engkau mau memberkati para pemimpin-pemimpin yang memimpin dari pusat hingga ke pelosok-pelosok daerah. Kiranya boleh memimpin bangsa dan negara kami ini dengan adil dan bijaksana. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami ini yang Engkau tahu masih dalam pandemi. Kiranya Engkau mau datang untuk memulihkan bangsa dan negara kami ini sehingga kami boleh terbebas dari pandemi ini dan kami boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan Yesus,
Ini doa kami, ampunkan setiap salah dosa kami, terima permohonan kami yang kami bawa di dalam anak Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iya, adik-adik, aktivitas kita minggu ini yaitu menggambar hal-hal yang berkaitan dengan raja, baik mahkotanya, bajunya, istananya, kendaraannya, ataupun apapun itu yang berkaitan dengan raja. Dan nanti adik-adik mengumpulkannya lewat grup SMGT. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dalam Amsal 16 ayatnya yang ke-20. Siapa yang memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Yesus Mengasihi Saya dan Kamu. Yesus mengasihi saya dan kamu, aku dan kamu pun mengasihi Dia, dan kita pun saling mengasihi. 2, 4 mengasihi, jangan hanya dengan kata, tapi mengasihi dalam perbuatan. Mengasihi jangan hanya dengan kata, tapi mengasihi dalam kebenaran. Adik-adik, mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat kita, Amin. Tuhan menjaga kita, Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Seluruh guru sekolah minggu mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.